Selamat malam pemirsa, bangsa ini sedang menanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu. Tentu saja apapun putusan MK nantinya diharapkan bisa diterima oleh semua pihak, walaupun pasti ada pihak yang kecewa oleh putusan MK. Namun yang pasti putusan MK harus murni dari bukti fakta dan pikiran jernih para hakim konstitusi. Jadi jangan lagi ada intervensi apapun kepada para hakim, apalagi untuk mempengaruhi putusan nanti. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, pantang menekan putusan MK. Bersama saya, Valentinus Reza. Pantang menekan putusan MK. Esensi utama dalam berdemokrasi di negeri ini ialah adanya ketetapan hati untuk mempertahankan spirit persatuan bangsa. Sesungguhnya, tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan sekaligus menghadirkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Dengan spirit itulah, seyogianya setiap elemen bangsa menjaga hawa kesejukan dalam berdemokrasi. Setiap kita semestinya terus mengupayakan demokrasi yang mampu mendinginkan suasana, demokrasi yang jauh dari niat memanas-manasi, memprovokasi, serta memaksakan kehendak kelompok ataupun pribadi. Perkara prinsip seperti itu perlu kita ingatkan dan amplifikasi terutama menjelang pembacaan putusan sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Senin 22 April mendatang, sesungguhnya tidak ada partisipasi terbaik dalam demokrasi selain dengan menghormati konstitusi dan menjalankan tertib hukum. Publik, terutama para elit, sebaiknya mampu menahan diri setelah menyelesaikan proses persidangan yang dilakukan secara terbuka dan tanpa ditutup-tutupi. Kini biarkan para hakim MK bekerja di ruang mereka untuk bermusyawarah menentukan putusan akhirnya. Karena itu, tak perlu para elit mendesak-desak mereka, apalagi mencoba menekan, mengintimidasi dengan mengerahkan massa pendukung turun ke jalan. Akan lebih bermartabat bila semua pihak memberi kesempatan MK menuntaskan tugas konstitusi dan tugas hukum mereka untuk menghadirkan kepastian dan keadilan dalam perkara perselisihan hasil Pilpres tersebut. Dalam konteks itu, arahan Prabowo Subianto kepada pendukungnya agar tidak melakukan aksi di depan gedung MK maupun di tempat-tempat lain layak mendapat apresiasi. Ia menyebut arahan pembatalan rencana aksi tersebut dimaksudkan demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan rakyat Indonesia. Demi demokrasi yang sejuk, juga demi menghargai independensi yang dimiliki MK, langkah Prabowo itu kiranya patut diikuti elit yang lain, sekaligus para pendukungnya. Alih-alih menekan, publik hendaknya justru memberikan dukungan kepada hakim-hakim konstitusi di lembaga itu, agar mereka tak mudah tunduk oleh tekanan. Atmosfer yang bagus menjelang pembacaan putusan MK ini mesti didukung, dijaga dan dikawal agar menular hingga setelah putusan dibacakan. Kita percayakan asa dan harapan kepada MK sebagai benteng terakhir penyelesaian perselisihan pemilu yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Dalam alam demokrasi yang berkeadaban, tidak ada jalan yang paling sehat selain menerima dan mematuhi apapun keputusan MK. Pihak yang kalah dalam gugatan hasil Pilpres hendaknya tidak larut dalam kekecewaan, apalagi mengekspresikannya secara berlebihan dengan aksi-aksi yang anarkistis. Sebaiknya pihak pemenang pun hendaknya tidak menunjukkan sikap euforia dengan pongah. Tetaplah menahan diri sehingga tidak menimbulkan gesekan antar pendukung di tengah masyarakat. Dengan kelegawaan seperti itu, patutlah kita punya harapan tinggi bahwa momentum ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh sebagai titik awal untuk kembali memupuk persatuan.
Pantang menekan putusan MK, itulah tema editorial kita pada malam ini dan kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Ya, selamat malam Reza, alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita sudah melihat ya bagaimana dinamika proses persidangan yang ada di MK dan tinggal menunggu hasil pada tanggal 22 April nanti, hari Senin. Mas Indra, apa highlight Anda, apa catatan Anda, apa yang perlu kita apresiasi dari jalannya persidangan sejauh ini? Ya, jadi menjelang tanggal 22 April kita melalui forum editorial malam pada hari ini tuh ingin menghimbau sebenarnya kepada semua pihak, terutama para elit politik di negeri ini untuk mampu menahan diri. Kenapa demikian? Kita ingin melihat terlebih dahulu demokrasi. Demokrasi itu seperti rumah besar yang sengaja kita pilih dalam kita bernegara. Sementara pemilu itu adalah salah satu bagiannya saja. Jadi jangan sampai kemudian para elit yang bertarung pada 14 Februari kemarin itu kemudian melihat pemilu ini, terutama pilpres ini, seperti sebuah pertandingan sepak bola antara menang dan kalah. Ini lebih besar daripada itu. Jadi ketika kita bicara tentang demokrasi tentu ada tujuan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran masyarakat, kemajuan tentang sumber daya manusia, pendidikan dan lain sebagainya. Soal menang kalah itu satu hal. Nah, beberapa jalan menuju ke sana juga sudah ada tempatnya masing-masing. KPU sebagai penyelenggara, kemudian ada pengawas penyelenggaraan pemilu yaitu Bawaslu. Kemudian ada dewan yang kemudian bisa melihat memantau KPU dan Bawaslu yaitu namanya DKPP. Ketika ada perselisihan hasil pemilu ada MK, Mahkamah Konstitusi. Semua jalan ini kan sudah digunakan dan terbuka. Ketika ada pelanggaran etik terhadap KPU, DKPP juga sudah mengeluarkan putusannya, sanksinya kepada ketua KPU dan anggota KPU yang lain. Ketika di MK sidangnya kemarin juga kita lihat itu sudah sangat terbuka, transparan. Bahkan pertama dalam sejarah menteri aktif dipanggil dan menteri aktif pun itu kemudian juga datang. Nah, proses yang berjalan dengan baik ini jangan sampai dikotori dengan aksi-aksi yang sifatnya anarkitis. Hari ini kita tidak berbicara tentang demo atau unjuk rasa tidak boleh atau boleh. Unjuk rasa boleh di alam demokrasi ini. Begitu. Tapi di masa-masa sensitif ini kita ingin belajar seperti 5 tahun lalu begitu Reza. Sangat sedih kita melihat kerusuhan di 21-22 Mei tahun 2019. Masing-masing pendukung kemudian demo unjuk rasa berhadapan, terjadilah kekerasan di sana, bahkan kemudian polisi harus menangkap sekitar 400-an lebih orang, ada korban jiwa juga di sana. Apakah iya pemilu itu kemudian ujungnya tentang menang kalah? Jangan sampai ini kemudian seperti bentrokan antar supporter, pertandingan bola, pertandingan yang lain-lain. Ini bukan pertandingan. Ini kontestasi untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Nah, ketika memang nanti di MK, tujuan MK mengeluarkan putusan nanti pada hari Senin 22 April bukan untuk memuaskan pihak-pihak tertentu, tapi sesuai dengan apa yang didapat oleh rapat pertimbangan hakim atau RPH yang agendanya menurut Fajar Laksono ya dari MK itu diagendakan bahkan sampai hari Minggu. Nah, di saat inilah kita semua, seluruh elemen masyarakat termasuk terutama para elit politiknya mampu menahan diri untuk jangan sampai kemudian ada unjuk rasa seolah-olah mengintervensi menekan hakim secara tidak langsung misalnya, apalagi menekan secara langsung. Jangan sampai begitu. Biarkan sekarang kita percayakan terhadap MK. Prosesnya pun tidak tertutup kan. Kita semua bisa melihat. Jadi ini bukan lagi soal menang kalah, tetapi jangan sampai kemudian persaingan atau pertarungan pada 14 Februari kemarin itu mengekor sampai ke belakang ini dan pada ujungnya kita seperti meninggalkan demokrasi itu sendiri kalau kemudian masing-masingnya mendukung A atau mendukung B tetap ngotot harus menang, harus dengan keyakinannya masing-masing. Akhirnya yang dicari hanya perseteruan yang tiada akhir. Karena pihak yang menang juga punya tanggung jawab tersendiri ke depan untuk menjalankan roda pemerintahan. Betul. Setelah memenangkan pemilu ini kan bukan kemudian dia menerima trofi piala terus kemudian selesai begitu saja, nunggu pertandingan saja kan tidak. Ini justru ada pekerjaan yang harus dia
bahwa bagi siapapun yang nanti memang diputuskan ya, dan akhirnya sesuai dengan misalnya keputusan bahwa ataupun sebaliknya gitu, ada tanggung jawab di sana. Ya. Nah, dan tidak berhenti di situ, tidak menutup kemungkinan ke para pesaingnya sebelumnya juga bisa akan melakukan kritik, melakukan ini kehidupan berdemokrasi ya seperti ini. Jadi ini tidak berhenti setelah selesai putusan MK, itu tidak berjalan, masih ada ruang-ruang untuk kemudian mengkritisi pemerintahan yang nanti terpilih. Begitu, Res. Oke, dan kalau kita lihat dalam sidang kemarin juga bagaimana para hakim ini membuka kesempatan kesempatan seluas-luasnya begitu ya bagi para pemohon untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Artinya apakah dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya MK sangat serius begitu ya untuk membuat pemilu itu jujur, adil, fair, Mas Indra? Ya, di 2 minggu sebelumnya kita juga pernah membahas, Jumat 2 minggu yang lalu kita pernah membahas soal ini juga, bahwa memang ketika Mahkamah Konstitusi menghadirkan para menteri itu, paling tidak ini kan dibukakan ruang seperti yang didalilkan atau petitum yang diajukan oleh penggugat, yaitu pasangan 01 dan 03 begitu kan. Artinya tidak ditutup upaya-upaya mereka, silakan dibuka. Nah, nanti hakim yang akan sekarang mempertimbangkan itu melalui rapat pertimbangan hakim RPH yang jadwalnya bahkan sampai dijadwalkan ya sampai Minggu. Hari Minggu itu masih akan RPH sesuai jadwalnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan selesai lebih cepat, entah malam ini, entah Sabtu. Karena hakim sendiri sudah memastikan bahwa putusan yang akan keluar di hari Senin pagi nanti itu tidak akan bocor kemanapun. Ini kan bentuk integritas juga. Ini bentuk integritas. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan hal itu, pemirsa, lebih dalam lagi. Tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah di Editorial Malam. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Ini perlu diapresiasi ya, Mas Indra ya. Ya, ini contoh yang baik sekali disampaikan oleh Pak Prabowo ya, menyampaikan arahan atau seruan lah ya kepada para pendukungnya untuk tidak melakukan aksi-aksi. Sekali lagi ini bukan soal aksi unjuk rasa saja, tapi aksi unjuk rasa yang terkait dengan kontestasi pemilu setelah pemilu selesai, itu biasanya rentan ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya melakukan aksi anarkistis. Sekali lagi kita melihat contohnya ketika di tahun 2019. Ini kan ketika paginya pada tanggal 21 Mei 2019 itu orang berdemonstrasi dengan aksi damai, ternyata pada sore hingga ke malamnya itu terjadi kerusuhan karena ketika mereka bubar mungkin dan lain sebagainya sehingga tidak terkontrol. Nah, ini masa-masa sensitif. Sekali lagi bukan orang tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa itu dijamin dalam demokrasi ya, itu boleh. Tetapi ini masa-masa sensitif. Yang perlu dijaga tadi sekali lagi adalah soal kerukunan. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, apa yang disampaikan juga Anies Baswedan menyebut apapun putusan MK, kami tetap ada di jalur perubahan. Itu yang disampaikan Anies. Poinnya adalah apapun putusan MK. Artinya ketika nanti misalnya putusan MK itu memang tidak menguntungkan buat Anies, paslon 01 misalnya, maka tetap jalur perubahan. Artinya demokrasi kan tetap berjalan. Ya.
Anies akan ada berada di luar sistem dan bisa melakukan sebagai penyeimbang, kekuatan penyeimbang melalui kritik-kritiknya. Apakah itu nanti bersama partai politik ataukah tidak bersama partai politik, kan bisa saja semua elemen masyarakat bisa menjadi orang-orang yang mengontrol pemerintahan, punya wakilnya di DPR dan lain sebagainya. Ya. Poinnya adalah yang seperti inilah yang harus terus dilakukan. Kita juga apresiasi juga pertemuan-pertemuan para elit politik. Ya. Khususnya ketika suasana Lebaran minggu lalu, itu kan bagaimana kita lihat para seteru politik itu terlihat mesra begitu ya, membangun komunikasi seperti itu. Itu penting dijaga. Itu penting dijaga, terutama setelah kontestasi ya. Kontestasinya boleh keras dalam artian memang memperjuangkan masing-masing kandidatnya untuk bisa memenangkan pemilu sebagai calon terbaik menurut versi masing-masing. Setelah selesai, bukan kemudian berarti harus selalu terus berbeda dalam pandangan iya, tapi hubungan antar person, hubungan antar itu harus tetap terjaga. Seperti kita melihat misalnya pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo datang ke kantor DPP Nasdem Tower. Nasdem Tower. Itu kan contoh yang baik. Nah, ini juga perlu menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa jangan selalu setiap pertemuan antar elit-elit politik seperti ini dinilai seolah-olah ini ada upaya mungkin politik dagang sapi, politik barter, dapat apa. Bukan selalu soal itu. Kalau mereka saja tidak rukun, bagaimana di bawahnya? Kita lihat hari ini, Pak Prabowo menyampaikan di pagi hari bahwa jangan sampai ada unjuk rasa. Ternyata di Patung Kuda hari ini sempat ada unjuk rasa. Maksudnya kemudian terjadi gesekan lah, sempat terjadi saling lempar batu. Antar masing-masing pendukung yang berbeda begitu kan. Nah, ini kan kalau di atasnya saja sudah mengarahkan, sudah rukun, belum jaminan di bawahnya, apalagi kalau elitnya di atas sama-sama tidak rukun, itu akan bisa semakin chaos. Dan kita dampaknya semakin jauh dari tujuan demokrasi itu. Kemakmuran untuk masyarakat, keadilan untuk masyarakat, dan lain sebagainya itu, Reza. Apakah hanya dengan cara membangun komunikasi begitu yang intens untuk mendudukan posisi demokrasi lebih baik ke depan, Mas Indra? Sekali lagi, kita harus mengatakan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. Dan ketika kita bicara demokrasi, jangan seolah-olah demokrasi itu adalah alat. Tujuan utamanya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa sih tantangan demokrasi ke depan? Kesejahteraan bagi masyarakat, kemakmuran bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, bicara tantangan demokrasi. Demokrasi itu kan dipupuk dari awal seperti apa, belajar semakin dewasa. Nah, kita ingin demokrasi kita semakin dewasa. Jangan sampai kemudian kita malah mundur. Malah mundur itu dalam artian apa? Seperti ini, misalnya chaos setelah pemilu. Itu jangan sampai terulang seperti itu terus. Cukup 2019. Baik. Dan kita juga punya polling pemirsa yang akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Ya, Mas Indra dan juga pemirsa, kita lihat polling yang berikut ini dari akun Instagram Metro TV dengan pertanyaan, bisakah para hakim MK terbebas dari intervensi saat mengambil keputusan sengketa pemilu? Yang menjawab ya, 64% yakin bahwa hakim MK terbebas dari intervensi. Sementara yang menjawab tidak 36%. Lalu bagaimana dengan akun X Metro TV dengan pertanyaan yang sama? Ternyata yang mengatakan tidak yakin atau mengatakan bahwa hakim MK ini tidak terbebas dari intervensi saat mengambil keputusan sengketa pemilu 67%. Ini cukup banyak ya. Bagaimana Mas Indra melihat hasil polling dari dua polling yang hasilnya berbeda ini? Mas Kalau Indra? X kan sudah terlihat jelas sangat apatis bahwa hakim MK itu bisa terbebas dari intervensi. Normalnya itu hakim itu pasti terbebas dari intervensi. Karena ada namanya kekuasaan kehakiman di undang-undang itu terjamin juga. Hakim itu independen, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ya, ada kekuasaan kehakiman namanya. Baik, nah, di Instagram juga tadi kita lihat juga, walaupun 67% kalau tidak salah tadi yakin, itu termasuk masih ada 36% itu cukup besar loh. Cukup besar yang apatis juga. Nah, ini perlu kita garis bawahi.
Artinya ini selain tadi kita sampaikan seruan kepada masyarakat, kepada elit politik dan seluruh elemen masyarakat untuk mampu berdemokrasi secara dewasa, di sisi selanjutnya kita juga berharap inilah momentum ujian integritas bagi Mahkamah Konstitusi, terutama para hakim konstitusi setelah kasus Anwar Usman. Mampukah mereka membalikkan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan publik lagi kepada MK, seperti MK dulu dipandang luar biasa oleh masyarakat. Di saat kita dulu pernah punya MK dan KPK yang cukup luar biasa dipandang sebagai lembaga yang paling berintegritas, paling kredibel saat itu, kita sangat bangga. Nah sekarang ini kan kita lihat dari sisi MK, ketika Anwar Usman itu turun sekali kepercayaan publik. Nah ini momentum bagi Suhartoyo, bagi Saldi Isra dan para hakim konstitusi yang lain. Untuk bounce back ya. Untuk kembali meyakinkan trust dari masyarakat begitu publik, ya. Oke, artinya memang tantangannya ini akan semakin berat atau seperti apa di ke depan? Karena setelah tanggal 22 April ini keputusan ketok palu, lalu apa Mas Indra? Bagaimana kita akan terus menjaga demokrasi dan apa yang perlu kita evaluasi dari pemilu 2024? Oke, kalau tadi kita bicara masyarakat ada yang berunjuk rasa meminta agar pendukungnya paling tidak sebagai apa yang didukungnya itu untuk menang, pendukung yang lain juga begitu. Ayo sekarang kita lebih dewasa berdemokrasi. Sekarang sudah di jalur hukum, MK membuka persidangannya dengan terbuka, transparan, disiarkan oleh media dan dilihat langsung jelas seperti apa. Jadi jangan hanya ramai di situnya saja. Ini kita jadikan pembelajaran. Kalau yang yakin ada kecurangan waktu itu, ayo kita pelajari dan jadikan catatan ini ke depan di pemilu 5 tahun ke depan. Misalnya ada dugaan kecurangan waktu itu misalnya tentang bagaimana penunjukan kepala daerah. Kita awasi besok bersama-sama. Bagaimana penunjukan kepala daerah, penunjukan PJ-PJ kepala daerah itu. Kita awasi juga panitia seleksi yang akan menentukan KPU selanjutnya. Ada yang titipan nggak? Bukan KPU-nya loh, panselnya juga kita harus lihat. Jadi tidak hanya euforia hasil. Jangan saat di sini rame-rame nggak ada. Prosesnya kita mengawasi nggak? Kita harus mengoreksi diri juga. Proses di awalnya yang sering kita sebut kecurangan di sekarang ini, saat itu terjadi kita ngawasin nggak sih? Masyarakat detil nggak ngawasin sih? Para akademisi, para aktivis mengawasi tidak? Jangan-jangan terlena juga. Nah ini kita jadikan pembelajaran. Nah inilah tantangan demokrasi kita ke depan. Baik, dan kita akan lihat seperti apa nanti keputusan dari MK ya pada tanggal 22 April. Terima kasih Indra Maulana sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, saya Valentinus Reza, pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV